kiriman apalagi ya, bukan belatung, siapa namanya tuh, kayak semut tapi banyak segini. Oke, Teteh mungkin update lagi tadi yang ketinggalan soal santet ini seperti apa sih Teh? Mungkin cerita kronologinya sendiri. Kronologisnya itu capek ya ceritanya. Bentar. Ya, cerita aku merasa dikirimin santet ataupun guna-guna itu ya setelah karyawan aku kerasukan dan panggil salah satu nama. Nah, jadi keluar nama orang, jadi pokoknya biar usahanya tutup. Gimana ya ngomongnya, itu sih yang kerasukannya sebelah sana. Gimana ini tuh usahanya tutup, kayak bangkrut gitu, dan sebenarnya dia tuh kayak mau nembaknya ke aku, cuman aku nggak tahu nembak ke karyawan aku biar apa. Nama yang disebut yang terduga pengirim apa gimana sih Teh? Yang terduga pengirim, aku kan itu kan nggak bisa dibuktiin ya, cuman kayaknya dia memang nggak suka sama aku sih. Oh memang Ya, ada. jadi dia pernah nyerang aku di sosial media lah. Memang ada track record kurang baik lah Teteh sama orang itu. Iya. Gangguannya selain si karyawan Teteh yang kerasukan, ada apa lagi sebelumnya atau setelah? Ada barang-barang. Jadi aku kayak 3 hari sebelum kerasukan mereka tuh kayak mimpi terus. Jadi aku pernah mimpi kayak ada orang pakai apa ya? Pakai masker hitam, terus dia tuh kayak bawa pisau, terus kayak aku disiletin gitu. Jadi dia kayak nyerang aku tapi aku kayak gini. Terus ini aku tuh kayak berdarah-darah gitu. Berasanya begitu. Kayak gitu terus malam besoknya itu kayak aku merasa dikejar-kejar hantu. Kayak dikejar-kejar hantu sampai ngap banget. Terus kena erep-erep lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak aneh aja selama 3 hari itu. Mungkin itu memang dikirim kalian, maksud tuh bener-bener dibombardir, kirimnya langsung gitu banyak. Berarti berturut-turut gitu Teh. Kejadian yang sebelumnya nggak pernah dialamin ya? Gak pernah. Jadi yang ngerasain itu sebenarnya adik aku, kayak Teh ini kok ada belatung sih di rumah kita, terus ada kayak kiriman apa lagi ya, bukan belatung, siapa namanya tuh, kayak semut tapi banyak segini. Itu di dalam rumah, di bagian Di dalam rumah. Berarti selain tempat usaha, rumah juga kena? Rumah juga kan. Terus aku lagi nonton Netflix di atas, tiba-tiba ke kaca tuh kayak ada yang ngelempar, kayak apa sih, kayak burung nabrak ke kaca. Tapi keras banget, kayak burungnya besar. Terus pas aku keluar nggak ada apa-apa. Setelah mengalami itu udah konsultasi mungkin ke guru spiritual atau gimana? Teh? Paranormal belum, karena kan kemarin aku ada BAP segala macam lah, jadi belum sempat. Terus mau ada show juga lusa, jadi kayaknya nggak sempat ke paranormal juga. Ini kan momennya tepat nih tuh, tempat usaha sama Teteh kena teror nih. Kan hubungannya nggak sih sama laporan ke Apex? Aku jadi kayak gini, sebelum aku dikirim guna-guna atau santet pun ya nggak tahu lah guna-guna atau santet, aku nggak ngerti juga tuh, karena aku kan memang nggak terlalu percaya yang begituan ya. Cuma ini berasa banget aneh kayak gitu. Nah, jadi aku tuh diintai sama orang, kayak tempat hiburan ini ada mobil merah ngintai selama 3 hari di depan tuh mobil merah, dan aku udah dapat platnya. Aku nanti mau cek dulu itu siapa. Terus klub ini juga didatengin preman berhari-hari, suruh tutup. Kalau enggak kamu nanti ditakut-takutin lah, mau dirajia lah, mau apalah dari BNN lah, padahal bukan, itu preman aja kayak gitu. Jadi terus sampai adik aku tuh, aku nggak mau buka klub tuh, soalnya banyak yang ngancem kayak gitu. Terus abis itu tuh aku pernah, jadi selama 3 bulan ini ya aku diteror terus-terusan tuh. Terus aku lagi show di mana diturunin pendemo fiktif, dikirimin pendemo kayak apalah. Terus kita tuh tanya, ada orang aku suruh nyamperin ke pendemo itu, salah satunya yang di belakangnya, kayak, "Bu, ngapain ikut demo?" "Nggak tahu." Maksud ibu ngapain ngedemo Dinar gitu? "Nggak tahu, aku cuma dapat bayaran 50.000 suruh ikut," katanya gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kan berarti itu fix lah pendemo bayaran kayak gitu. Tapi Teteh soal yang gangguan-gangguan mistis ya Teh ya, udah ada penanganan belum dari Teteh sendiri? Belum ada. Ini aja masih sesek. Kayak napas aku tuh kan harusnya plong gitu ya. Ini enggak, kayak sesek aja, sesek sama berasa kayak ditusuk di sini.
di sini sama yang di bagian sini kayak ada dua tusukan gitu. Ada rencana mau ngapain nggak teh, maksudnya buat menghalau gangguan-gangguan? Aku belum ada ini ya, belum ada guru spiritual lah yang bisa bantu aku. Karena kan aku memang nggak begitu, paling aku pengajian sama Umi Pipik. Masa Umi Pipik Umi ini aku kena guna-guna, Umi kesini ya ketawain lah sama Umi, ya tinggal kamu ngaji paling kan gitu ya. Iya. Bapak sendiri dengar kabar gini gimana teh? Bapak ibu? Dia nggak tahu. Aku kalau kena masalah besar itu aku nggak pernah cerita ke orang tua. Kalau udah selesai baru cerita, karena kan takut dia kepikiran. Apalagi orang tua aku kan udah tua juga, kasihan. Takut kepikiran. Atau kan abah kan ustadz ya teh ya, guru ngaji, apa nggak konsultasi ke abah teh? Nggak sempet sih dia itu kayak teh rumah sama tempat usaha tuh diajiin dia teh sebelum buka atau sebelum ini gitu. Cuman aku tuh memang apa ya, aku tuh sibuk kayak keluar kota kan, ada show juga DJ-nya, terus memang ya sibuk kesana kesini lah kayak gitu, jadi belum sempat ngadain pengajian kayak gitu. Teh, tapi berdampak ke ini nggak sih, ke pengunjung nggak sih teh soal yang Oh gangguan? iya, jadi kayak aku pernah adik aku tuh bikin acara, udah reservasi full, terus tiba-tiba cancel gitu aja. Kayak ada yang udah booking fee, oh table ini misalnya dia udah DP kayak gitu, terus malam itu nggak datang, nggak jadi kayak gitu. Berarti kerugian yang dialamin apa aja sih teh dari Ya gangguan? kalau rugi, untungnya kalau usaha sendiri kan itu resiko ya, karena kan aku berani membuka usaha klub malam juga gitu kan. Cuman apa ya, aku tuh merasa tersiksa atau terintimidasinya itu abis diancam secara beneran, orangnya datang gitu ke tempat usaha aku, terus dikirimin pendemo segala macem. Apa ya aku dikirimin yang enggak karyawan aku sampai kerasukan lama, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi kerasukannya, jadi ganti-gantian. Jadi udah keluar nih ceritanya makhluknya, ada makhluk baru masuk, Masal gitu. Masal itu teh Iya. apa? Satu-satu gitu maksudnya? Enggak, yang kerasukannya 2 orang tapi ganti-gantian, jadi makhluk ini keluar masuk lagi, sampai adik aku capek banget teh kerasukan katanya. Mas tuh ngejagain yang kerasukannya itu. Teh tadi kan bilang ada yang nggak sukanya datang ke teteh, secara beneran datang. Jadi bukan orangnya, jadi dia ngirim orang. Oh, ngirim orang orang suruhannya dia. Orang suruhannya kayak preman gitu lah. Tapi udah ada ini nggak sih nanya-nanya lah masalahnya apa ke si Ya ibarat kata kan mungkin dia pikir aku ada sangkutannya sama Koapek segala macam. Mungkin ya dia pikirnya seperti apa. Padahal kan sementara ini aku kan memang usaha sendiri. Apa-apa juga aku berusaha sendiri. Tapi yang dari kiriman itu dari yang ada belatung ya tadi. Ada belatung. Apa yang pernah itu sempat diabadikan nggak sih, mesti berbukti lah. Kalau yang adik aku yang cewek ada, tapi kalau yang kerasukan itu di videoin semuanya ada, sampai keluar nama itu kan aku tahu, cuman kan ya kalau keluar nama orang secara guna-guna kayak gitu kita nggak bisa buktiin juga, jadi ya kalau video-video kerasukannya banyak, karena kan di-share di tempat kerja kan sama adik aku. Tapi kan selain mistis juga tadi dapat istilahnya pengancaman ya teh ya? Apa mau ngelaporin ke? Nggak, aku sih mau minta perlindungan ke Komnas Perempuan sama ke Komnas HAM, karena kan maksud tuh orang-orang fiktif ini ngapain gitu terus ngejar aku selama 3 bulan ini loh. Aku jadi kayak aku diintimidasi selama 3 bulan. Bisa dibilang kan sekarang posisi agak terancam ya teh ya? Cara melindungi diri sendiri gimana teh? Aku tuh nggak ngeh ya mereka siapa, ya itu pasti lawan-lawannya Koapek lah. Cuman kan aku udah pernah bilang ke lawannya, kalau kamu bermasalah sama Koapek ataupun apapun itulah, aku nggak ikutan. Aku bilang silakan aja kalian secara antar cowok gentleman selesaikan, tapi jangan, maksud itu aku di sini perempuan dan aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu secara detailnya masalah kalian seperti apa, jadi jangan aku terus-terusan yang diincarnya, biar apa gitu. Tapi dari point of view teteh sendiri, apa sih yang merasa teteh kok jadi sayang diincar gitu? Karena apa? Ya mungkin mereka pikir aku ada hubungan spesial dan aku mensupport Koapek mungkin, kayaknya yang mereka pikir kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu dalamannya seperti apa.
Kalau secara dilihat kan Koapek pengusaha dan dia alpa. Aku juga secara ininya aku tuh ngotot banget loh, aku tuh cewek yang pengen bangun usaha sendiri, terus aku entertain dan penghasilan dari entertain sendiri. Aku juga alpa, jadi kalau buat disatuin tuh kita sebenarnya agak susah. Aku sama Koapek itu sama-sama bentrok. Tapi sama Koapeknya sendiri udah ada komunikasi belum sih? Kok jadi Nah kemarin kan aku kan di BAP kan sama polisi buat dimintai keterangan. Aku kan sekalian dijenguk, bawain nasi padang lagi gini. Aku tanya, ini musuh-musuh kamu kenapa jadi ngincer aku ya? Karena aku tanya, Kak, menurut kamu ini siapa? Ya menurut dia ini musuh-musuhnya dia. Kenapa kataku kenapa ngincer aku? Harusnya kalau secara gentleman urusannya sama kamu. Lagian kan Koapeknya juga udah di dalam. Kenapa Koapeknya udah di dalam tetap ngincer aku? Itu sih yang aku sampai saat ini, apa mau puas gitu kan, kayak gitu, apa mau bunuh aku, mau apa gitu, kamu mau ngejatuhin mental aku, nggak fair lah buat aku, buat ngeladenin. Bukannya kalian tuh orang kaya ya, ini kan yang lawan-lawannya Koapek tuh orang kaya, kenapa harus ngincer aku? Aku nggak ada apa-apanya, aku ini nggak ada apa-apanya. Kenapa aku sekarang itu kayak meledak, terus aku curhat ke media ataupun aku udah berani speak up ke media. Sebelumnya tuh 3 bulan yang selama aku diintimidasi, aku tuh nggak pernah ngomong ke media karena aku udah merasa tertekan. Terus ada di mana video aku yang backingan itu video lama diedit sama dia, dipotong sama musuhnya Koapek, dipotong, disangkutin ke kasusnya Koapek, diviralin sama dia ke sosmed, bayar sosmed, dan itu udah cara lama dia seperti itu. Kayak gitu sih. tapi dengan adanya ini maksudnya jadi